semuanya, saya Destiano Kambenrangan dengan NIM 232080. Pada video kali ini ingin menampilkan proyek aplikasi toko baju online saya yaitu Fashion Hub Store yang saya buat pakai Flutter. Di aplikasi saya ini saya membuat dua role atau hak akses, yaitu mode admin dengan mode pelanggan atau pembeli. Mode pelanggan untuk belanja dan mode adminnya untuk menambah produk atau mengelola data barang. Lalu void main, ini adalah gerbang utama untuk aplikasinya. Lalu ada run app cons material app, yaitu yang berfungsi langsung mengarahkan halaman utamanya ke toko katalog page. Dan ini adalah kelas toko katalog page extend stateful widget. Kelasnya adalah toko katalog page. Kenapa menggunakan stateful widget? Karena halaman ini sifatnya dinamis, bisa berubah tampilannya saat user klik tombol. Lalu di sini ada final DB helper sama dengan DB helper dalam kurung dan tutup kurung. Instansi objek database agar kita bisa panggil CRUD nanti. Lalu pada variabel ini adalah untuk menyimpan data barang yang mau dibeli di pada ikon keranjang. Lalu kita ke void init state, yaitu adalah fungsi bawaan Flutter yang berjalan satu kali saja saat halaman dibuka. Gunanya untuk memastikan koneksi database siap, lalu langsung menghitung jumlah item dalam keranjang. Sekarang kita masuk ke fungsi pindah halaman, yaitu build dari sini sampai ke bagian yang ini. Di sini fungsi ini bertugas untuk menggambar kotak pilihan dari koleksi baju dan koleksi celana. Saat diklik on tab, aplikasi akan berpindah pada halaman produk katalog. Produk katalog page sambil membawa data penting, yaitu jenis, apakah tabel baju atau celana, nama kategori, dan statusnya mode admin. Lanjut kita masuk ke menu katalog. Di sini ada final string untuk menentukan jenisnya, untuk memilih jenis, string nama kategori, dan final boolean is admin mode jika kita menggunakan admin mode. Lalu di sini ada untuk membuat create produk katalog. Ini adalah produk list atau array menampung list barang yang ditarik dari database-nya. Lalu di sini ada text editing controller. Text editing controller yaitu komponen untuk menangkap ketikan teks, nama, harga, dan prompt input. Lalu kita ke bagian void muat produk. Muat produk itu sama dengan muat produk, yaitu adalah read dalam sistem CRUD. Fungsi krusialnya untuk mengambil data dari tabel produk, baju atau celana, dan memasukkannya ke dalam produk list agar bisa digambar atau ditampilkan ke layar. Kita masuk ke bagian logika CRUD dari aplikasi saya, yaitu void buka from truth. Di bagian ini akan memunculkan kertas inputan dari bawah layar, dari show model bottom sheet, dari bawah layar sini, daripada bagian ini. Di
Di sini ada logikanya. Jika ID tidak kosong atau ID sama dengan nol, berarti sistem tahu admin ingin mengedit data atau update data. Jika ID kosong, berarti admin tahu tambah data baru, create from dikosongkan. Pada bagian codingan ini kita menggunakan list view builder untuk mendaur ulang tampilan list pakaian agar performa webnya tetap ringan. Di dalam list ini terdapat icon atau tombol yang dapat memicu buka from CRUD dan tombol untuk menghapus atau delete datanya. Sekian penjelasan pada codingan Mindart saya atau tampilan saya. Maaf ya jika ini karena hujan di luar, di sini tidak ada penutup suara, peredam suara dari luar, jadi pasti kedengaran hujannya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian DB helper .dat. Ini adalah database saya menggunakan SQLite. Pertama, saya mesti menggunakan import packet SQLite .dat dan import packet SQLite common FFI web atau SQLite FFI web .dat. Jika tidak ada ini, tidak akan berfungsi atau berjalan di tampilan pada web, tidak akan berjalan atau berfungsi. Pertama yaitu import SQLite, mengambil package SQLite untuk fungsi database lokal. SQLite FFI web agar fungsinya bisa dialihkan ke browser Chrome dan Foundation Dart untuk mendeteksi platform apakah aplikasi berjalan di web atau tidak. Ini static database static tanda tanya underscore database titik koma. Kita menggunakan variabel statik agar koneksi database di aplikasi hanya dibuat satu kali. Jika database sudah terbuka atau ini codingannya database tanda seru sama dengan nol, sistem langsung memakainya tanpa perlu membuat koneksi ulang yang bisa bikin aplikasi menjadi lemot. Lalu kita di sini masuk ke pembuatan tabel atau konfigurasi untuk membuat tabel. Di sini ada if is web, karena SQLite aslinya untuk HP, SQLite hanya untuk HP dan SQLite untuk Android dan OS. Baris ini mendeteksi jika aplikasi dibuka via Google Chrome, maka factory code database langsung diubah menjadi database factory FFI web agar datanya disimpan di memori indexed.db browser. Tabel untuk databasenya, tabel saya di sini ada tabel untuk baju dengan ID integer primary, lalu ada nama dengan teks, harga integer, stok integer, dan nomornya itu adalah teks. Lalu saya juga membuat tabel celana, saya juga membuat tabel pesanan atau keranjangnya, dan saya juga membuat tabel riwayat lunas. Fungsi yang ini yaitu untuk membaca atau read. Jika di SQL itu ada SQL select from nama tabel. Lalu yang ini insert produk, itu adalah untuk membuat atau create, menambahkan produk. Lalu yang ini update, ubah produk, semisal ubah harganya. Nanti kita contohkan. Yaitu dengan mencari kategori data, di mana ID-nya, ID. Lalu yang ini hapus produk. Kan di sini ada parameter ID sama dengan tanda tanya dan where airguess ID. Itu dipakai untuk keamanan atau mencegah SQL injection, sehingga sistem tahu baris ID produk mana yang mau diubah atau mau dihapus.
Sekian penjelasan saya untuk codingan ini, codingan database kita dari menggunakan DBL atau Guard. Mari kita jalankan aplikasi kita. Kita sudah di dalam tampilannya. Ini nama toko saya yaitu Fashion Hub Store. Inilah tampilannya. Nah, ini sekarang kita lagi sedang menjadi mode pembeli. Jika kita menjadi mode pembeli, semisal kita ingin membeli kaos kemeja flanel kotak ini, kita pencet beli. Nah, kemeja flanel kotak masuk antrian belanja. Lalu kita juga ingin membeli celana pastinya toh. Kita membeli celana chinos, pants slim fit. Kita beli ini. Di sini lihat ya teman-teman, stoknya masih tersedia 12. Nah, berhasil masuk ini, berhasil ke keranjang. Di sini juga masih 15. Lalu kita klik ke bagian keranjang ini. Inilah, ini yang kita pesan tadi atau yang kita pilih tadi. Lalu kita ke proses bayar. Nah, di sini kita mencet dan tampilannya berhasil. Artinya pembayarannya sudah berhasil. Lalu kita kembali, lalu kita lihat koleksi bajunya tadi. Repeat dulu. Nah, jadi 11 dan jadi 9. Berkurang kan teman-teman? Sekarang jika ingin kita menambahkan produk, kita harus di mode admin. Nah, hanya tinggal mengklik pada bagian ini, kita segera menjadi admin jika layarnya atau tampilannya sudah berwarna merah, atau ini menjadi admin control panel. Sekarang kita masuk ke koleksi baju untuk menambahkan. Misal saya ingin menambahkan nama barangnya itu kaos anime dengan harga 150.000. Kapasitas stoknya itu hanya 5. Simpan validasi data. Nah, sudah tersimpan di sini teman-teman. Di sini kita juga bisa edit stoknya menjadi 20 misalnya, berubah teman-teman. Dan jika kita ingin menghapus kemeja flanel kotak, kita juga bisa menghapusnya. Nah, sudah hilang kan teman-teman. Lalu kita buka koleksi celana. Di koleksi celana kita juga bisa menambahkan barangnya. Celana pendek rumah, misalnya begitu. Lalu kita kasih harga 30.000. Kapasitas stoknya 5. Lihat teman, berhasil. Fungsi kliknya berhasil dan fungsi lihatnya juga berhasil. Kita juga bisa melihat pantau transaksi pembeli. Lihat ini seperti ini. Yang sudah tadi kita transaksi yang sudah kita laksanakan tadi. Lalu kita kembali, kita jadi pembeli dulu. Lalu kita ingin membeli chino pensif lagi. Ini kita kembali jadi admin. Di sini kita bisa melihat juga antrian belanjanya. Seperti itulah fitur CRUD dan database yang saya bikin pada toko fashion atau toko pakaian saya.